Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah, masih dalam berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini berikutnya. Berita pertama, seorang pemuda di Lampung Utara tewas tertembak kawanan pencuri kambing. Seorang warga di Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara tewas tertembak pada Jumat 20 Januari 2023 sekitar pukul jam 4 subuh. Korban bernama Ilham Maulana, 24 tahun, warga desa Sukamaju, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara. Kapolsek Abung Semuli Ibtu Demi Apriyadi membenarkan adanya korban tewas tertembak. Demi menerangkan korban ditembak pelaku pencurian kambing di depan orang tuanya, Hardi. Saat kejadian, menurut Demi, Hardi mendengarkan suara ribut di belakang rumah, ditambah lagi ada suara ribut dari kambing peliharaannya. Hardi lantas keluar rumah dan melihat seorang pelaku sedang menggendong kambing. Kemudian Ilham keluar bersama dengan adiknya yang mengejar pelaku. Dan saat itulah, menurut Demi, Hardi mendengarkan suara letusan yang diduga hasil dari tembakan. Hardi pun kaget melihat anaknya Ilham tergeletak di dekat pintu. Kapolsek mengatakan pelaku diduga berjumlah 4 orang dan saat beraksi saling berbagi peran. Menurutnya 2 pencuri masuk ke dalam rumah korban dan 2 lainnya menunggu di mobil. Ibda Demi mengatakan pelaku naik mobil berwarna putih yang bisa menerima laporan tersebut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan kini personil tengah memburu pelaku dan tim pusplavor dari Satreskrim Polres Lampung Utara pun langsung mengambil foto dan sidik jari. Kemudian polisi juga meminta keterangan baik dari orang tua korban hingga tetangga korban. Dan menurut Kapolsek, pelaku diduga merupakan komplotan pencuri spesialis hewan ternak dari keterangan Hardi. Demi dan juga para pelaku berhasil membawa 4 ekor kambing. Menurut Kapolsek, para pelaku kabur ke arah Simpang Propau, Abung Selatan, Lampung Utara. Dengarlah gemuruh di samping rumah sambil kambing teriak-teriak. Terus saya bangun, lihat ada orang bawa kambing. Saya langsung secara spontan teriak maling, maling gitu. Anak saya berdua itu pada bangun. Saya buka pintu depan, saya keluar lewat depan, anak saya ke samping ngejar malingnya itu tadi. Terus sampai di TKP ini tadi anak saya sempat berkelahi sama pencurinya, tapi pencurinya tadi bawa senpi, bunyi sekitar 3 atau 4 kali tadi. Terus malingnya tadi bilang tak tembak, kamu tak tembak gitu. Sempat bunyi sekitar 3-4 kali itu tadi. Terus malingnya sudah pada ngumpul, dia bilang ayo kita kabur kan gitu. Nah terus gimana yang ketembak ini? Biarin aja, tinggalin gitu. Terus mobil pada kabur, saya baru mendekat bahwa anak saya itu benar-benar ketembak. Itu aja. Sampai di TKP itu tadi anak saya terus saya rangkul, saya nangis, saya ngajak tetangga-tetangga yang dekat tadi ke puskes. Sampai di puskes sudah di tensi udah nggak ketolong, saya bawa pulang. Kena tembak bagaimana Pak? Di bawah ketiak. Berita selanjutnya, rumah seorang nenek di Sawah Lama terbakar. Kerugian mencapai 100 juta rupiah. Rumah nenek Erma, 73 tahun, warga di Jalan Pemuda Gang Mata Air nomor 176, Kelurahan Sawah Lama, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, atau tepatnya di belakang Chandra Department Store Tanjung Karang ludes terbakar pada Kamis 19 Januari 2023 pukul 11 malam. Ketua RT 04 Lingkungan 1, Kelurahan Sawah Lama, Tanjung Karang Timur, Ramli mengatakan pada saat kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa. Menurutnya pada Jumat 20 Januari 2023 saat kejadian kebakaran kondisi rumah dalam keadaan kosong sebab nenek Erma sedang berada di rumah anaknya di Jagabaya.
Ramli mengatakan kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik karena ada colokan kulkas yang bermasalah. Ia mengatakan warga dan petugas pemadam kebakaran atau damkar setempat mengalami kesulitan untuk menjinakkan api karena letak rumah yang sulit untuk diakses, sehingga petugas menyemprotkan air dari stasiun melalui gorong-gorong. Ramli mengungkapkan kebakaran mengakibatkan rumah Nenek Erma hangus 100% dan tidak ada yang terselamatkan. Bahkan ia menuturkan termasuk uang tunai 9 juta milik nenek juga hangus terbakar. Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung mengerahkan 16 personil dan Tondam Keramat ke Bandar Lampung. Riswanto mengatakan, personel yang dikerahkan berhasil memadamkan si Joko Merah sekitar pukul jam setengah 1 atau 30 menit pasca kebakaran. Ia mengaku penyebabnya kebakaran rumah ini dengan luas 6,9 meter tersebut saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian. Termasuk angka kerugian. Firdaus 48 tahun menuturkan anak Nenek Erma mengatakan rumah tersebut kadang diisi dan kadang ditinggal. Dan saat kejadian menurut Firdaus ibunya sudah sebulan tinggal di rumah adiknya di Jagabaya. Firdaus pun mengatakan kerugian diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah. Per anaknya, iya. Makanya itu ini ya kejadian kayaknya dari listrik karena kalau karena kulkas itu. Ini memang berarti ditinggalin sendiri ya di rumah ini? Ya anaknya kan udah mandir. Bisa dikatakan kosong juga ditunggu juga. Umur nenek umur berapa sih Pak itu Pak? 70-an ya Pak ya? Lebih 73 mungkin ya Pak? Mungkin sekitar 75-an lah. 75-an ya. Berita selanjutnya, bawa ratusan burung dan sisik terenggiling, 2 pria ditangkap oleh polisi. Polda Lampung berhasil mengamankan 2 pelaku yang membawa ratusan ekor burung sisik dan juga terenggiling hingga lutung. Kasubdik 4 tindak pidana tertentu atau Tibiter Polda Lampung AKBP Yuris Nandi Yusrin mengatakan polisi menangkap kedua pelaku berkat adanya laporan masyarakat pada tanggal 17 Januari 2023. Yusriadi saat menggelar ekspos di Mapolda Lampung pada Jumat 20 Januari 2023 mengatakan 2 tersangka tersebut yakni ADS 25 tahun warga Kalianda Lampung Selatan yang membawa ratusan ekor burung ini dibawa ADS diantaranya 42 ekor nuri tanau yang merupakan burung yang dilindungi, lalu 60 ekor burung prajena, 30 ekor burung sogon, burung siri-siri kecil 20, burung siri-siri besar 5 ekor, kutilang abu 5 ekor, 5 burung sikatan dan burung cucak biru 8 ekor. Selain itu juga ditemukan burung anis hitam 2 ekor dan burung sikatan kerongkongan putih 2 ekor dan keempatnya ditemukan mati. Sehingga total ada 190 ekor burung yang diamankan dari pelaku ADS. AKBP Yusriandi mengatakan pelaku keduanya yakni RD 34 tahun, warga Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu. Dari tangan RD polisi mengamankan 2.445 kilogram sisik terenggiling, 2 ekor lutung sampai prebis maula ispi, serta 1 ekor burung hantu. Ia mengatakan polisi mengamankan ADS pada Senin 16 Januari 2023 sekitar pukul jam 3 sore. Penangkapan ini dilakukan polisi saat sedang patroli di jalan tol dan menemukan ADS yang Toyota Fortuner hitam berplat polisi BG55YU membawa satwa burung tanpa dokumen. Menurutnya kepolisian sengaja standby di interchange Kalianda kilometer 27B untuk melakukan penjaringan kendaraan karena pada pukul jam setengah 4 LSM pecinta hewan menginformasikan adanya Toyota Fortuner BG55YU tidak masuk ke tol tetapi melintas di jalan Anteri membawa ratusan burung tanpa dokumen. Menurut keterangan ADS, burung-burung tersebut berasal dari Bukit Kemuning, Lampung Utara dan akan dibawa ke Pulau Jawa. Sementara RD diamankan di depan SPBU Raya Jalan Ria Kudu saat lewat menggunakan motor BD 4065SR. Tersangka langsung dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Nah, ada di laporan polisi ya, nomor LPA nomor 2 Januari ya, 1 Romawi 2023
SPKT di Krimsus, Kota Lampung tanggal 17 Januari 2023. Waktu kejadian ya di tanggal 16 Januari 2023 di tempat kejadiannya di Jalan Lintas Sumatera ya, kilometer 28 Kalianda Lampung Selatan ya. Peristiwa yang terjadi yang mengungkap kasus ini, para pelakunya adalah memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Nah, ini tentunya rekan-rekan ya, di depan kita ada barang bukti ya. Ini adalah namanya sisik terenggiling ya, yang sudah di offset ya. Offset. Dan ada beberapa di belakang kita hewan yang masih hidup ya. Tentunya rekan-rekan ketahui, dan ada tersangka 2 ya. Berita selanjutnya, Wakapolda hadiri Jumat curhat, warga Pesawaran meminta polisi atasi curanmor. Wakapolda hadiri Jumat curhat dan warga Pesawaran meminta polisi atasi curanmor ini. Masyarakat di Kabupaten Pesawaran meminta aparat kepolisian untuk mengatasi maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor. Keluhan tersebut mengumumkan dalam program rutin Jumat curhat yang digelar di Polres Pesawaran di Saung Jundungan pada Jumat 20 Januari 2023. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Umar Effendi mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat Kabupaten Pesawaran. Keluhan masyarakat tersebut terkait maraknya aksi curanmor yang kerap terjadi di wilayah hukum Polres Pesawaran. Wakapolda mengatakan, aparat kepolisian selalu memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi curanmor. Dalam aksi curanmor tersebut, Umar mengatakan kepolisian selalu akan menindak siapa saja yang melakukannya. Umar juga meminta masyarakat Pesawaran untuk memperlihatkan harta dan juga memperhatikan barang-barang berharga yang masing-masing masih berharga. Ia juga mengatakan barang berharga seperti kendaraan harus dilengkapi keamanan tambahan. Ia juga menyebutkan jika hal tersebut harus dijaga, diawasi dan tidak melakukan tindakan sembrono seperti meninggalkan motor saat dipanaskan mesinnya. Terlebih, ujar Umar, saat dipanaskan lalu motor ditinggalkan di depan rumah, hal itu tentu dapat memancing pelaku kejahatan yang melihatnya. Sehingga untuk mengurangi aksi para pelaku kejahatan, maka masyarakat dapat bekerja sama dalam memperlihatkan keamanan dan memperhatikan lingkungan. Umar mengatakan setelah mendengar keluh kesah dan curahan masyarakat, ia berharap semoga masyarakat Pesawaran dapat hidup aman, rukun dan juga damai. Berita selanjutnya, 10 tahun bekerja diberhentikan tanpa pesangon. Karyawan rencananya akan gugat ke pengadilan negeri. Muhammad Murliansyah, karyawan leasing di Bandar Lampung, tidak terima dipecat tempat perusahaan ia bekerja. Menurutnya pada Kamis 20 Januari 2023, ia dipecat setelah 10 tahun bekerja dengan alasan tidak performance. Ia mengatakan saat ditemui di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, awalnya ia dikeluarkan tanpa sepeser pun pesangon. Muharliansyah mengatakan ia lalu dimediasi bersama dengan mediator Dinas Tenaga Kerja Lampung dan perwakilan CMB Niaga Finance Niko Prasetya. Saat dimediasi, dirinya hanya diberi uang pisah 1,5 juta saja. Menurutnya semua ini tidak realistis dengan pesangon yang harusnya ia terima termasuk uang lembur sekitar 100 juta rupiah. Murliansyah mengaku pernah mendapatkan uang untuk perusahaan dari penagihan kepada debitur sebanyak 9 miliar selama 1 bulan dengan 60 konsumen. Selain itu, ia mengatakan tidak pernah maling dan membuat kecurangan sampai lembur tengah malam ia juga jalani. Ia mengaku tiba-tiba dipecat pada 4 November 2022. Ia didatangi atasannya untuk diatur keluar dan permintaan itu ditolaknya. Pengacara Murliansyah Setiadi Rosasi mengatakan perusahaan CMB Niaga Finance diduga telah melanggar ketentuan. Ia mengatakan jika tidak selesai ke tingkat mediasi akan direncanakan gugat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sementara staf operasional CMB Niaga Finance di Lampung, Rangga Ramanda, mengaku tidak tahu menahu terkait masalah mediasi antara Murliansyah dan CMB Niaga Finance. Rangga membenarkan Muharliansyah merupakan karyawan CMB Niaga Finance, namun katanya Muharliansyah kini jarang kelihatan ke kantor dan kalau tidak salah dipecat, ia kurang tahu.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Agus Nopitu mengatakan pihaknya menerima pengaduan dan akan mempelajari persoalan yang menimpa karyawan CMB Niaga Finance tersebut. Upaya yang dilakukan di Snaker adalah mediasi dan tidak memutuskan hubungan kerja atau PHK akan berlanjut ke pengadilan. Di Snaker juga menginginkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak. Manuver perusahaan supaya saya mengundurkan diri. Kalau untuk pesangon Bang, ada dari kebijakan dari kantor ada Bang? Kalau pesangon, makanya itu tadi ada rekamannya bahwa saya itu di manage out tanpa perusahaan itu mengeluarkan sepeser pun. Tadi hasil mediasi tadi yang kedua, saya cuma dikasih uang pisah. Uang pisah itu hanya separuh dari gaji pokok saya sebulan. Uang pisah. Ya. Itu semuanya berapa sih Bang kalau kita terima pesangon dengan yang Kalau lain? pesangon, saya sih mintanya realistis ya Pak ya. Pesangon itu pesangon sama uang lembur sama selama ini saya bekerja itu nggak nyampe 100 juta sih Pak. Bang, kita kalau ini nggak titik temu Bang, ya kita bakal menggugat nggak Bang? Iya, kalau ini nanti hasil mediasi ini nggak ada titik temu, kita akan gugat ke PN. Pengadilan Negeri Bang. Berita terakhir datang dari Body Care. Membeli satu skincare atau body care di Body Shop Mall Kartini bisa putar spin wheel. The Body Shop Mall Kartini memberikan promo yang berlaku dari tanggal 20 sampai dengan 23 Januari 2023. Karyawan The Body Shop Mall Kartini, Alfi Alfniani, mengatakan promo yang diberikan adalah paket bundling untuk varian Spice Orange. Dalam paket bundling hari ini, pilihan shower gel hand cream dan juga lip butter harganya Rp299.000 saja. Kemudian shower gel body yogurt dan juga ADT harganya Rp599.000. Pilihan selanjutnya shower gel body scrub dan body butter harganya Rp599.000. Promo selanjutnya membeli skincare dan body care tentu bisa berkesempatan memutar spin wheel. Pada saat spin wheel berhenti berputar, panel spin wheel akan menunjuk pada satu hadiah yang akan didapatkan. Hadiah yang akan didapatkan diantaranya ada shower gel strawberry, avocado, dan juga moringa. Conditioner ada Ginnering dan juga C. Facial wash, toner 3 Sheet Max, vitamin E, vitamin C, and aloe vera, Coco Mile, dan soap bar moringa. Menurut Afi, pada Jumat 20 Januari 2023, promo selanjutnya adalah promo yang berlaku selama persediaan box masih ada. Promonya adalah beli 2 EDT mendapatkan potongan harga Rp1.138.000 menjadi Rp899.000 saja. 2 EDT yang dibelikan yaitu varian bisa dicampur atau satu varian. Varian diantaranya adalah Weight Mask Flora, Weight Mask Leo Black, Weight Mask Night Bloom, dan Bloom Maxit. Beli 2 serum 30 ml dari Edelweiss dan juga vitamin C mendapatkan potongan harga dari Rp1.498.000 menjadi Rp1.369.000 saja. Untuk tahu lebih lanjut mengenai promo-promo ini, bisa langsung datang kepada Shop Mall Kartini yang ada di lantai L Mall Kartini yang buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya.